Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tepatnya di kawasan Mampang, berdiri sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang menjadi pelita bagi generasi muda. Khususnya mereka yang datang jauh dari timur Indonesia, Maluku. Pondok Baitul Quran Al-Izzah didirikan dengan semangat dakwah dan cinta terhadap Al-Quran. Pondok ini menampung anak-anak santri dari berbagai daerah di Maluku yang datang dengan tekad kuat untuk menghafal kalamullah dan memperdalam ilmu agama. Pondok Baitul Quran Al-Izzah menjadikan Al-Quran sebagai pusat dari seluruh aktivitasnya. Di balik sederhananya fasilitas, tersimpan semangat besar yang menyatukan anak-anak dari timur Indonesia untuk bermimpi lebih tinggi. Jauh dari keluarga dan kampung halaman, mereka dibimbing dengan penuh kasih sayang oleh para ustadz yang tak hanya mengajar, namun juga mendidik, menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan. Assalamualaikum, halo guys. Sekarang kita lagi di Mampang, Jakarta Selatan. Kita lagi di asrama santri Baitul Quran Al-Izzah. Ya, ini katanya guys, yang ngebedain itu di sini tuh santrinya Maluku semua nih. Di Mampang, Jakarta Selatan. Di tengah-tengah kota ada santri yang isinya Maluku semua. Coba kita cek guys ke dalam. Ayo, check it out. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih guys, sekarang kita sedang bersama Ustadz siapa? Fuad. Ustadz Fuad ya? Iya. Fuad. Ya, saya mau wawancara Ustadz nih. Ada tugas dari kelompok tentang etnografi. Jadi ini kan saya sebelumnya mau tanya juga nih Ustadz. Ustadz namanya Ustadz Fuad ya? Dari Asli Maluku. Asli Maluku. Oh, Ya, asli dari Maluku guys. lebih tepatnya. Maluku. Oh gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kan pesantren Baitul Quran Al-Izzah ya Ustadz ya. Benar. Latar belakangnya tuh kayak gimana sejarahnya gitu Ustadz? Pertama berdirinya nih atas dasar pemikiran seorang guru kita atau ketua yayasan di sini. Beliau berpikir bagaimana supaya anak-anak di sana belajar bukan hanya di sana gitu. Oh gitu. Dari pedalaman mereka nggak memikirkan bahwa yang pinter aja yang ditarik ke sini, tapi latar belakangnya ataupun kebanyakan anak-anak yang putus sekolah dari kalangan duafa ataupun yatim piatu, terus memikirkan bagaimana supaya mereka ini ditarik terus merasakan suasana Jakarta gitu. Di sana suasananya bagus, pendidikannya juga lumayan bagus, cuman lingkungannya kurang bagus. Kalau dilihat lingkungannya kurang bagus karena pergaulan di sana yang kurang bagus. Terus kalau misalnya mereka pergi ke sekolah, ujung-ujungnya pasti mampir ke hutan, mampir ke pantai. Oh gitu ya. Akhirnya lingkungannya banyak kayak pantai, hutan di sana. Iya gitu. Nah, beliau berpikir bagaimana supaya anak-anak ini kita bawa ke Jakarta merasakan suasana Jakarta gitu. Gitu. Bermain dengan anak Jakarta, terus melihat suasana-suasana yang tidak pernah mereka lihat di sana gitu, di Jakarta gitu. Itu salah satu pemikiran beliau. Terus beliau memikirkan bagaimana supaya menjadikan anak-anak yang ditarik dari sana bawa ke sini terus diajarkan Al-Quran, pulang ke sana bisa berdakwah di sana. Tujuan utamanya itu, gitu. Bisa menjadi contoh untuk anak-anak di sana bahwa mereka yang datang ke sini belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak kalah dengan anak-anak yang tidak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ataupun belajar pendidikan umum. Gitu. Jadi berusaha bagaimana supaya mereka ini menjadi contoh di sana, pulang membawa 30 juz ataupun beberapa juz yang pernah mereka hafal di sini, dengan membawa bahwa kebanyakan anak-anak di sana itu belajar Al-Quran tapi tidak seperti mereka yang belajar Al-Quran di pesantren. Bacaannya yang tadinya roh di sana masih ra. Iya. Oh Kho, gitu. jadi kha di sana. Iya, kebanyakan gitu. Karena logat mungkin Wallahu a'lam bishawab. Tapi jadi pemikirannya beliau bagaimana supaya anak-anak ini ketika pulang ke sana membaca Al-Quran depan anak-anak yang belajar di sana, mereka jadi terpukau gitu. Betul. Terpukau, Masya Allah, mereka datang ke sana yang tadinya awalnya di sini nggak ada apa-apanya, pas datang ke Jakarta, pulang dari Jakarta jadi luar biasa, punya hafalan Al-Quran dan mampu menjadi imam dan bisa berdakwah di sana. Gitu, kira-kira seperti itu. Dengan siapa tadi Ustadz namanya? Ustadz siapa? Ustadz Izzal Rumadai. Ustadz Izzal Rumadai. Rumadai. Oke. Kalau Ustadz di sini udah berapa lama nih?
Saya di sini kurang lebih sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, terus saya mau nanya satu lagi mungkin ya Ustaz, yang ngebedain ini kan maksudnya kita kan etnografi yang kita nanya itu kayak budaya ya Ustaz. Ini kan Benar, unik nih, bahwasanya ada komunitas santri di dari Maluku di Jakarta tuh. Ya. Itu hal yang unik. Maksudnya yang ngebedain dari santri pada umumnya di pesantren lain gitu kan Ustaz. Nah, ini kan bahasanya mungkin dari segi bahasanya gimana tuh? Benar. Belajar bahasa Arab atau gimana atau campur atau gimana gitu tuh? Iya, saya awal pertama datang ke sini saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya pribadi, saya orang sana, datang ke sini saya pesantren juga di Jawa dan saya merasakan ketika di Jawa saya bagaimana supaya saya bersosialisasi berbicara menggunakan bahasa Jawa. Logat Jawa lah lebih tepatnya logat Jawa. Nah, di sini saya dapatin di Jakarta keluar menggunakan logat Jakarta masuk ke dalam menggunakan logat Maluku. Lucunya di situ. Iya. Ketika saya mendengar mereka berbicara yang tadinya apa ya? Saya mau pergi ke warung harusnya di Jakarta, mereka ke sana itu saya mau pergi ke apa di sana itu bahasanya. Jadi mereka menggunakan bahasanya mereka, walaupun pakai aku, tapi ujung-ujungnya pasti ada bahasa Maluku. Wah, gitu. Iya. Kayak misalnya saya tidur di sana, mereka bilang aku give it. Aku give it. Oh, itu bahasa Maluku saya tidur, aku give it, guys. Aku give it. Saya tidur, aku give it. Terus saya bangun, mereka kadang bilang aku wotu. Aku wotu. Padahal kalau misalnya kalau kita mau pakai bahasa Jawa kan ya aku bangun. Iya, benar. Aku bangun, aku mau tidur, aku mau bangun ataupun segala macam. Jadi di sini berbedanya seperti itu. Kita ngajarin bahasa Arab tapi ujung-ujungnya pasti ada bahasa Maluku. Pasti ya. Pasti bawaan. Bawaannya seperti itu. Jadi ya kita berusaha pelan-pelan. Di sana itu juga kalau membedakan orang-orang di sana kebanyakan udah menggunakan ana. Di sana kebanyakan menggunakan ana bahasa Ami ya. Ana terus Tagalog, menggunakan beberapa bahasa-bahasa yang pernah didengar ketika orang-orang Arab pasaran berbicara begitu. Iya. Itu di Maluku. Oh gitu. Iya, disembari bahasa samping-sampingannya bahasa Seram atau bahasa daerahnya di sana atau dinamakan bahasa Seram. Di sana juga ada beberapa orang yang berbicara menggunakan bahasa Amia tapi diselip-selipin. Selip-selipin kayak Harim, Rejal. Mesti pakai kayak gitu. Kayak Yaman ya, maksudnya kayak Yaman kan kayak gitu ya bahasanya. Seperti itu karena mungkin ada beberapa keturunan Arab termasuk saya keturunan Arab gitu, sana. Kita membawa bahasa seperti itulah. Jadi membedakan anak-anak sini udah mulai terbiasa. Yang tadinya nggak pernah bilang ana. Iya. Kita ajarkan bagaimana supaya mereka bisa bilang ana. Karena daerah mereka tuh agak berbeda, pedalaman sekali. Kalau perjalanan dari sini sampai ke kampungnya mereka mungkin pakai kapal memakan waktu sekitar 6-7 hari. 6-7 harian. Kalau pakai kapal, pakai pesawat mungkin sekitar 1 harian. Dari sini pakai pesawat 3 jam, sampai di Ambon pakai kapal sampai di mereka itu sekitar 1 hari, 2 harian. Oh, habis nyampe Ambon masih naik kapal lagi? Iya, harus naik kapal lagi. Jadi pedalaman banget mereka. Iya, masya Allah. Jadi tapi di sini tuh namanya Baitul Quran ya Ustaz ya Alisa. Jadi lebih fokus, lebih dominan ke Al-Quran. Ada beberapa yang sekolah. Mereka sekolah di luar. Terus kita setelah mereka pulang mereka menghafal, belajar Al-Quran dan lain-lain. Tapi ketua yayasannya berpikir bagaimana supaya mereka bisa sekolah di sini aja. Karena pergaulan. Iya, betul. Pergaulan di luar kita nggak tahu kan di luar seperti apa. Betul. Karena kebanyakan yang kita dapatin mereka yang tidak pernah maki-makian. Ketika ada di sini mereka pergi sekolah di luar ya. Afwan mungkin bukan karena sekolahnya tapi karena pergaulan di luar sekolahnya. Jadi ada beberapa maki-makian yang kita nggak pernah dengar sama sekali di Maluku. Iya. Benar. Maluku pun ada beberapa kata-kata yang kayak begitu tapi tidak pernah mereka ucapkan di sini. Iya. Nah, pas mereka pulang, ada kebanyakan kita dapatin mereka setelah sekolah, mereka bermain sama anak-anak di luar, bukan anak-anak yang sekolah gitu. Jadi dapatin seperti itu. Tapi bagaimana supaya kita berpikir bahasa-bahasa itu kita hilangkan. Makanya ketua yayasan berpikir bagaimana supaya mereka ini sekolah di sini. Kita bayar guru umum dari luar, guru pengajar agamanya tinggal di sini gitu. Jadi mungkin kayak perubahan anak-anak kayak misalnya lagi sekolah di luar tuh ya faktor eksternal gitu ya Ustaz. Maksudnya yang ngebuat dia seperti itu ya. Gitu Benar. Oke, jadi mungkin gitu aja sih Ustaz. Kita mau izin ngambil tag santri. Ya, gitu boleh. Silakan. Apa namanya kegiatannya ya Ustaz? Siap. Terima kasih banyak ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama dengan Bang Ray. Ya, jadi kali ini kita akan ngobrol nih sama salah satu santri yang ada di Baitul Quran. Yes. Siapa namanya? Indra, ya. Indra, umur berapa? 10. Wih, 10 tahun. Kelas 2 berarti ya?
Wede. Ngajinya udah nyampe mana? Udah 9. Juz 9. Masya Allah. Doa 9. Dikit lagi hatam berarti ya? Ya, Masya Allah teman-teman ya. Hafalannya udah berapa juz? 2. 2 juz teman-teman. Juz berapa? 29 30. 29 sama 30. Umur kelas 2 SD udah hafal 2 juz. Dulu Bang Rey boro-boro teman-teman. Jadi ini prestasi banget ya. Indra. Berarti sekarang kesehariannya sekolah udah sama di sini ya? Ya, mantap luar biasa teman-teman. Oke, jadi kita mau coba nih tes hafalannya. Boleh? Boleh. Kita tes ya. Oke, kita cari surat random yang di juz 29 sama 30. Nanti Indra lanjutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tud'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Kelas. Sadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman. Ini kalau dilanjutin bisa 1 juz bisa nih teman-teman. Oke, Kare mau tanya nih. Kare mau tanya salah satu bahasa Maluku. Salah satu bahasa Maluku ya. Halo, apa kabar? Coba gimana? Lihat ke kamera. Halo, apa kabar pakai bahasa Maluku? Gimana? Halo, apa kareba? Kalau Makassar gitu. Kalau Maluku gimana? Apa kabar bahasa Malukunya? Lagira. Hah? Lagira. Coba deketin lagi. Gimana? Lagira. Lagira. Berarti Lagira gitu. Lagira jawabnya apa? Baik gitu. Coba Kare nanya ya. Lagira apa? Lagira kan? Ya, Lagira. Oh, Oh, gitu. Ya gitu teman-teman ya. Baik, terima kasih buat Indra, mantap luar biasa. Salaman dulu. Sukses. Ya, jadi kita punya hadiah buat Indra karena udah bisa menjawab dan mau ditanya-tanya. Mantap luar biasa, diterima. Ya, baik segitu aja teman-teman. Kita lanjut lihat-lihat review dari Baitul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya tadi? Baitul Quran Al-Izzah. Ini sudah berapa lama Ustaz? Alhamdulillah kalau saya kebetulan baru ya. Jadi saya baru mulai datang mengajar di sini itu tanggal 13 Mei bulan lalu. Ya. Antum di sini yang ngajar apa? Kalau saya di sini tentunya untuk santri-santri yang sudah menghafal, saya menerima setoran hafalan. Kemudian bagi yang masih tahsin atau yang masih ikro, saya tahsin juga, ngajar tahsin. Kemudian untuk pelajaran kitabnya, kebetulan saya mengajar Akhlaqul Banin. Ya, kemudian karena di sini kebetulan santri-santri berasal dari Maluku, mungkin di dalam akhlak itu saya juga kenalin budaya-budaya di sini, adab-adab di sini supaya mereka bisa terbiasa tinggal di Jakarta seperti itu. Kemudian juga saya mengajar pelajaran matematika dasar karena di sini ada yang tidak bersekolah, jadi hanya mengaji saja, hanya belajar agama saja lah begitu. Nah, kemudian saya ajarkan matematika dasar, hitung-hitungan dasar karena supaya outputnya itu supaya anak-anak ketika ya berbelanja, membeli sesuatu di warung gitu misalnya, itu tidak keliru dalam menghitung jumlah kembalian ataupun jumlah uang yang dikasih seperti itu.
pelajaran umum selain matematika ada lagi apa? Ada lagi bahasa Inggris, cuman itu diajar oleh pengajar yang satunya. Kalau untuk hafalan sendiri, anak-anak di sini sudah ada berapa juz? Hafalan di sini santri-santri berbagai macam ya. Ada yang sudah masuk 4 juz, ada yang paling banyak itu ada yang masih 3 juz, 2 juz. Selama mengajar di sini ada keseruan apa? Kalau keseruan sih ya mungkin yang membedakan dari apa namanya pesantren-pesantren lainnya ya. Mungkin di sini kita jadi lebih aktif gitu dalam mengawasi gitu kan. Karena di santri-santri di sini ya cukup aktif lah dalam berkegiatan gitu. Jadi kitanya harus lebih aktif lagi seperti itu. Kalau mereka kan dari orang-orang Maluku, Mm-mm. ada nggak antum yang dengan budaya Maluku itu sendiri, mungkin dari segi bahasanya atau lain-lain, Ya, menyesuaikan dengan anak-anak Maluku di sini? ya mungkin kalau dibilang culture shock mungkin apa ya? Mungkin membedakan daripada santri-santri di Jawa pada umumnya mungkin karena mereka mungkin di Maluku dari asal daerah sana mereka memang dididik keras ya, dididik keras, bicaranya juga keras-keras gitu. Jadi mungkin agak sedikit ini. Nah, kita di sini karena kebetulan saya juga mengajar akhlakul banin kan, ajar akhlak, saya lurusin apa namanya, saya ajarkan gimana caranya supaya mengimbangi orang-orang di sini lah gitu, supaya sama akhlaknya seperti orang-orang di sini. Seperti itu. Saya tadi dengar juga ya beberapa yang lagi ngaji Hmm. di murojaah gitu, Hmm. suaranya cakep-cakep. Iya. Rata-rata orang-orang timur tuh suaranya cakep-cakep ya, Ustaz. Ya, betul 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 betul. Baik, Ustaz. Makasih banyak ya. Oh ya, siap, sama-sama. Ya, sama. Inilah potret kebersamaan, perjuangan, dan harapan di balik dinding sederhana pesantren Baitul Quran Al-Izzah. Tumbuh jiwa-jiwa yang kuat. Dari Maluku ke Mampang, dari timur ke barat, mereka hadir membawa cahaya. Di sini, di pesantren ini, Al-Quran dipelajari, dihafal, dan dihidupkan. Mereka adalah penjaga kalam Allah, harapan untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Kami, Santri Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas PT IKI Jakarta, pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.